Nah, dan kemudian dulu itu ada panglima perang yang sangat heroik, yaitu Khalid bin Walid. Dan sekarang salah satu keluarganya, turunannya jadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh. Dan silakan Pak Tuanku Khalid, persilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Dedi yang sangat super, luar biasa. Bu Menteri beserta seluruh jajaran yang kami banggakan. Pada kesempatan ini saya hanya mereview kembali saja di mana dengan situasi kondisi negeri kita malah melanda dunia corona yang tidak tahu kapan kita akan berakhir. Namun pengamatan kami, wabah yang sedang menimpa negeri kita ini tidak begitu terasa di lingkungan atau di tengah masyarakat di sektor pertanian. Karena di sawah tidak ada corona, di hutan tidak ada corona. Maka oleh karenanya, mengingat belum ada yang bisa memastikan kapan corona ini berakhir, sedangkan kehidupan ini harus terus berlanjut, maka oleh karenanya kami berharap kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kita punya skema khusus dalam situasi ini. Kita tidak cukup hanya memberikan sembako, dan sembako. Tapi ini harus khusus kita di kehutanan. Kita Bu Menteri harus punya skema khusus di mana bila perlu pada tahun anggaran 2021 kita perbanyak kegiatan-kegiatan padat karya di mana masyarakat atau kelompok kehutanan terbantu, tapi juga dia menghasilkan karya sesuatu untuk kepentingan bangsa ini. Agar di tengah kondisi COVID seperti ini, masyarakat atau kelompok hutan masih bisa memberikan sesuatu karya untuk bangsa ini. Kemudian menyangkut usulan FGD dari Bu Menteri dan juga disambut oleh pimpinan kami tadi bersepakat, saya pikir ini perlu kita lakukan segera agar kita punya skema tentang apa yang harus kita lakukan yang tidak mungkin kita bahas secara umum di ruang terbuka seperti ini. Kita harus diskusi secara mendalam agar setiap anggaran yang kita keluarkan, ya dikeluarkan, dibiayai oleh negara, bermanfaat konkret di tengah masyarakat. Kemudian pada kesempatan ini Bu Menteri, kembali kami ingin menyampaikan bahwa pasca damai Aceh dulu kita ada merekrut sekitar hampir 2000 polhut di Aceh. Mungkin juga sama dengan di tempat lain. Dan baru-baru ini pada tahun anggaran 2019 di Aceh, pemerintah Aceh mencoba untuk memberikan senjata. Walaupun akhirnya banyak pertimbangan-pertimbangan lain tidak jadi diberikan. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, keinginan pemerintah untuk memberikan senjata berarti ada tingkat kerawanan bagi kehidupan dia. Ada resiko yang dia hadapi sebagai polhut. Dan perlu juga kami sampaikan pada kesempatan ini, peran polhut di Aceh sangat signifikan. Di samping menjaga hutan tidak terbakar, juga mencegah illegal logging walaupun tidak hilang total. Perlu bantuan-bantuan. Tetapi ironisnya Bu Menteri, sampai hari ini sejak 2017, dari 2000 tersebut yang hanya diakui oleh negara untuk menjadi PNS hanya sekitar 200 sekian orang dan malah sebagian sudah pensiun. Maka ini perlu saya pikir kita menghargai juga jasa anak bangsa yang mengorbankan waktu, mengorbankan resikonya. Kita perlu bagaimana mereka juga kita angkat menjadi PNS. Mungkin skemanya ada Bu Menteri. Saya hanya ingin menyampaikan keluhan mereka dari bawah.